Oh, that's better. Halo Bray, balik lagi di Singkat Cerita. Pada video kali ini kita akan bahas salah satu film romance komedi berjudul The Little Hour. Film ini akan mengisahkan kehidupan 3 wanita polos yang pada akhirnya dapat merasakan sentuhan manja dari seorang tukang kebun. Dan saking nikmatnya servis yang diberikan menjadikan mereka ini terus ketagihan terhadap hal tersebut. Nah, penasaran kan? Oke deh, gak usah pakai lama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini akan mengisahkan kehidupan 3 wanita biarawati yang beriman dan hidup di sebuah biara terpencil di pinggir kota. Mereka adalah Fernanda, Alessandra, dan Ginerva. Di awal film kita diperlihatkan hari-hari mereka yang dihabiskan dengan berdoa serta mencuci baju, membantu pekerjaan di sana. Fernanda merupakan sosok yang sedikit nakal serta nyeleneh, sementara Ginerva adalah orang yang begitu taat dan patuh kepada Tuhannya. Pada satu momen kita diperlihatkan Alessandra yang sedang dikunjungi oleh ayahnya. Nah, pada momen ini Alessandra mengatakan bagaimana dirinya sangat rindu dengan kehidupan di dunia luar. Dirinya yang udah lama terperangkap di sana sangat ingin untuk segera keluar dan menikah dengan seorang pria. Namun sang ayah bilang bahwa hal itu tidak akan terjadi pada waktu dekat ini. Dan dengan seketika Alessandra lalu kecewa bukan main. Di sini kita pun akhirnya tahu bahwa di biara sana mereka diperlakukan sangat-sangat tertutup dengan gaya hidup yang monoton. Lalu singkat cerita kita diperlihatkan mereka bertiga yang sedang berjalan di sebuah taman. Dan gak ada hujan, gak ada angin, mereka lalu memarahi tukang kebun di sana. Alasannya karena tukang kebun tersebut melihat mereka dengan mata genit. Dan tukang kebun ini pun akhirnya dipukuli serta dilempari batu oleh mereka. Like a fucking Jew? Is that what you're doing? We're all starving. Dan diperlakukan seperti itu, tentu tukang kebun tersebut akhirnya mengundurkan diri. Di sini sang bapak telah berusaha untuk menahannya, karena mereka tentu sangat butuh bantuan dari tukang kebun itu. Namun permintaan sang bapak tetap ditolak. Dan berpindah ke tempat lain, kita diperlihatkan suasana di sebuah kerajaan. Di sini ada raja dan ratu yang sedang makan bersama. Selagi makan, sang raja terus bercerita tentang kisah-kisah konyol yang tak masuk akal. Dan hal ini ternyata membuat ratu sedikit kesal. Malahan akhirnya sang ratu pun bertukar tatap dengan salah satu pelayan bernama Maserato. Dan bener aja, pada malam harinya tiba-tiba terjadi momen berkebun antara sang ratu dengan Maserato ini. Selagi berkebun dan berbincang, kita akhirnya tahu bahwa hubungan terlarang mereka telah berlangsung begitu lama. Sikap sang raja yang menjengkelkan akhirnya membuat ratu terpaksa harus berselingkuh. Hingga saat sedang asyik berhangat bersama, sang raja tiba-tiba datang. Tentu aksi nakal mereka ini langsung ketahuan. Sang raja terus mengejar pelayan itu ke sebuah kamar. Namun sayang hal itu tidak berbuah hasil. Hingga pada esok harinya, aksi nakal Maserato dengan sang ratu pun kembali terjadi. Di sini sang ratu yang telah haus akan servisnya Maserato lalu menyosor dengan begitu agresif. Dan tanpa disangka dari kejauhan ternyata sang raja lagi melihat aksi tersebut. Tentu karena panik, Maserato pun terpaksa harus berlari, kabur dari kejaran penjaga kerajaan. Ia berlari dengan cepat dan begitu jauh. Hingga akhirnya tersengaja Maserato bertemu dengan sang bapak yang kita lihat di awal film. Sang bapak yang sedang terjebak di suatu sungai tanpa ragu lalu ditolong oleh Maserato. Lalu saking baiknya pertolongan yang telah diberikan Maserato ini, sang bapak lalu menawarinya imbalan berupa uang. Namun Maserato menolak hal tersebut, karena yang ia butuhkan sekarang adalah tempat untuk menginap, setelah dirinya ini kabur dari kerajaan. Mendengar hal itu, sang bapak tanpa ragu lalu membawa Maserato ke pondoknya. Di sini Maserato lalu diberi makan dan minum-minum bersama. Dirinya bersama sang bapak yang banyak curhat menjadikan hubungan mereka terjalin dengan sangat dekat dalam waktu yang singkat. Dan pada esok harinya lalu diperkenalkan Maserato ini kepada biarawati-biarawati di sana. Sang bapak memperkenalkan Maserato sebagai pria yang tuli dan bisu. Dan Maserato ini akan bekerja sebagai pembantu serta tukang kebun di tempat tersebut. Lalu pada hari awal bekerja, ketampanan Maserato ini telah mampu membuat Alessandra dan Fernanda terkesima. Luluh bukan main. Dua gadis yang tidak pernah melihat pria tampan pun akhirnya begitu keheranan. Bahkan saking anehnya di sini Fernanda sampai mengancam Maserato. Namun di sini Maserato tetap bersikap sebagai seorang tuli dan bisu.
Selanjutnya giliran Ginerva yang keheranan melihat ketampanan Maserato di sana. Ginerva pun berusaha untuk berkenalan dengan Maserato ini. Namun karena Maserato tuli dan bisu, maka ia tidak bisa memberikan satu patah kata pun. Dan singkat cerita, setelah seharian lelah bekerja, Maserato kemudian beristirahat di sebuah gubuk. Namun tak lama setelah itu dirinya tiba-tiba didatangi oleh Alessandra yang memintanya untuk membenarkan sebuah kayu. Dan selagi membenarkan kayu, Alessandra di sini terus bercerita bagaimana dirinya sangat tidak senang dan tidak nyaman berada di pondok tersebut. Alessandra menangis dan ingin segera pergi dari sana. Singkat cerita, setelah hari berlalu, malam pun tiba. Di sini kita diperlihatkan Maserato yang sedang mengobrol dengan sang bapak. Sang bapak memperingati Maserato untuk berhati-hati kepada para gadis di sana karena mereka sangat galak dan dapat bersikap jahat. Namun hal tersebut sangat berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Maserato pada siang tadi. Sementara itu di tempat lain, ternyata Alessandra, Fernanda, dan beberapa gadis lainnya sedang asik minum bersama. Di sini ada juga Marta, salah satu teman Fernanda. Di dalam kamar itu terlihat mereka yang mulai hilang kesadaran. Alessandra merasa kehidupan mereka sangatlah suram dan tidak akan pernah bisa berubah. Namun di sini Marta membantah. Dirinya mengatakan bahwa kehidupan wanita dapat sangat-sangat menyenangkan ketika mereka mendapat sentuhan dari pria yang tepat. Marta mengatakan bahwa kenikmatan sentuhan pria merupakan sesuatu yang tidak dapat digambarkan. Mendengar hal ini, semua orang di sana terlihat sangat terkesima. Maka tanpa pakai lama, pada esok harinya Alessandra lalu datang kepada Maserato yang sedang berkebun. Pada awalnya Alessandra mengatakan bahwa ia berniat untuk membantu Maserato. Namun tak lama kemudian, penutup aurat pun mulai dibuka oleh Alessandra ini. Dan dengan sosoran agresif dari Alessandra, aksi bercocok tanam akhirnya terjadi. Lalu setelah momen indah tersebut, Alessandra kemudian menemui teman-teman mereka yang sedang cuci baju. Di sini terlihat Alessandra yang kegirangan sendiri. Dirinya senyum-senyum bahagia setelah disentuh oleh Maserato. Melihat temannya yang seperti ini, Fernanda seketika langsung tahu bahwa ada yang tidak beres. Lalu tanpa pikir lama dirinya pun kemudian pergi. Dan di sini Fernanda meminta ramuan susuk agar dirinya terlihat lebih menarik kepada Marta. Lalu dibacakanlah mantra-mantra agar Fernanda tampil cantik. Dan setelah melewati ritual terlarang, dirinya tanpa ragu langsung masuk ke kamar Maserato. Lalu tanpa pakai lama, Fernanda kemudian menodongkan pisau kepada Maserato agar dirinya ini mau berkebun bersama. Ya tentu Maserato yang dasarnya pria nakal ini mau-mau aja. Maka aksi indah pun akhirnya terjadi. Dan kini Fernanda maupun Alessandra telah merasakan kenikmatan dari skill Maserato ini. Singkat cerita, pada malam hari Maserato dan sang bapak pun kemudian kembali berbincang. Lalu di sini Maserato mengatakan bahwa dirinya sangat nyaman berada di pondok tersebut dan ingin untuk terus bekerja di sana. Yang mana kenyamanan itu sebenarnya diberikan oleh servis dari para wanita di sana. Lalu pada esok harinya, hari-hari Maserato pun dipenuhi oleh aksi berkebun yang begitu indah. Pertama-tama dirinya ini memberikan servis kepada Alessandra. Namun selagi melakukan momen romantis, tiba-tiba datang seorang nenek masuk ke ruangan mereka. Dan Maserato yang terkaget-kaget ini tak sengaja mengucapkan sebuah kata terlarang. Hal tersebut tentu membuat Alessandra terkejut karena ternyata Maserato selama ini bisa berbicara. Dan di ruangan terpisah, Alessandra akhirnya mempertanyakan kenapa Maserato selama ini pura-pura tuli dan bisu. Namun selagi mereka berseteru, tiba-tiba datanglah Fernanda. Dan tanpa pikir lama, di sini Fernanda lalu mengancam Maserato agar mau menurutinya. Untuk pergi ke sebuah tempat. Dengan mata tertutup dan tangan terikat, maka dibawalah Maserato ini ke sebuah hutan terpencil. Alessandra dan Ginerva yang melihat dari kejauhan pun lalu mengikutinya. Dan sesampainya di sana, betapa terkejutnya mereka ini, karena ternyata Maserato dijadikan sebagai bahan tumbal sebuah ritual. Di sana Maserato dilumuri oleh tanah dan badannya diikat ke sebuah meja. Sambil dibacakan mantra-mantra aneh, badan Maserato ini mulai dipijit dan hendak ditusuk menggunakan sebuah pisau. Melihat hal tersebut, Alessandra dan Ginerva pun lalu menghampiri mereka dan akhirnya kekacauan pun terjadi. Hingga pada akhirnya Maserato pun dilepaskan setelah Alessandra datang.
Namun sayang, semua kekacauan ini pun kemudian terbawa ke pondok tempat mereka tinggal. Di sana, Ginevra yang terkaget-kaget setelah melihat ritual terlarang langsung memberitahu semua orang di sana. Tentu terjadi keributan di luar, semua pun akhirnya terbangun. Dan di sini Ginevra, Fernanda, dan Alessandra saling menyalahkan satu sama lain. Selain itu, kebohongan bahwa selama ini Macerata merupakan seorang yang tuli dan bisu pun terungkap. Dan dosa-dosa yang selama ini dirahasiakan akhirnya telah diketahui oleh semua orang. Dan maka singkat cerita, momen penghakiman pun tiba. Di sini Ginevra, Alessandra, dan Fernanda dinyatakan punya dosa berat yang sulit untuk diampuni setelah mereka melakukan perkebunan dengan Macerata, beserta kebohongan-kebohongan lainnya yang telah mereka sembunyikan. Sementara sang bapak dinyatakan bersalah karena selama ini tidak bisa mendidik para sister yang ada di sana. Sementara itu, kini Macerata terpaksa harus berpulang ke kerajaan tempat asalnya. Dan dirinya pun akhirnya dipenjara serta akan dihukum atas aksi perselingkuhan dengan istri sang raja. Tentu di sini Macerata takut bukan main, karena dirinya pasti akan disiksa dengan begitu menyakitkan. Namun tanpa diduga, tak lama kemudian Macerata ternyata diselamatkan oleh Alessandra serta kawan-kawannya. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin membawa Macerata pergi dari sana dan menjalin kehidupan baru. Lalu pada momen akhir mereka pun akhirnya dapat pergi dari sana. Dan terpancarlah senyuman indah di wajah mereka ini. Setelah momen tersebut, film pun akhirnya tamat. Nah, itu dia Bray, alur cerita dari film The Little Hours. Kisah manis dari seorang tukang kebun ini emang sangatlah nikmat, bikin kita semua ngiler ya. Dan seperti biasa, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, kita jumpa di lain waktu. Bye.